wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah, ma ba'd. Al-mukarramat, para ibu-ibu semua yang saya muliakan, mudah-mudahan semua kita yang hadir pada saat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita panjatkan. Siang ini kita hadir dalam rangka kita menuntut ilmu yang kita berharap mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini mendapatkan karunia keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dari itu, yang kita harap saat kita hidup di alam dunia dengan waktu yang singkat, kita pengen bukan hanya di dunia, tapi kelak kita di akhirat mendapatkan pula kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada Nabi Daud alaihissalam yang saat beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Daud alaihissalam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Daud, man idda'a kadzdzaba man idda'a mahabbati fa idza janna al-lailu nam anni. Nabi Daud dipesankan oleh Allah, apa bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah saat mewahyukan kepada Nabi Daud, wahai Daud, bohong kalau ada orang ngaku cinta kepadaku, tapi ketika waktu malam itu hadir, dia tidur. Maka kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 79, yang kita sering diperdengarkan ayat ini. Apa sih motivasinya? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Saya mau bertanya sama ibu-ibu, mendingan senang di dunia, sengsara di akhirat, apa di dunia senang, di akhirat senang? Maunya yang mana? Dua-duanya maunya. Ibaratnya begini, kita di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Maka ayat yang tadi kita baca, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jawabannya, kalau ada orang mengerjakan sholat malam itu, nanti dia asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan memberikan tempat yang mulia. Di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Kan tadi pertanyaannya, mau di dunia bahagia, di akhirat sengsara, apa di dunia susah-susah dikit, di akhirat bahagia? Mendingan di mana? Pengennya kita di dunia bahagia, di akhirat emang itu maunya. Maka jawabannya, kalau ada orang dia sholat malam, ada orang yang dia istiqomah di waktu malam bangun saat orang tertidur, maka Nabi yang menjamin ini orang tidak akan pernah sengsara di akhirat. Amin ya Rabbal. Dalam satu kisah kita sering diperdengarkan, ada diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika baginda Nabi setiap malam itu beliau sholat malam. Sampai-sampai ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Karena ketika baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sholat malam sampai hatta tatafattorat kodama atau tawaromat kodama, sampai kakinya pecah-pecah. Atau kita sering diperdengarkan sampai kakinya bengkak. Di sini ada yang kakinya bengkak, ada? Beliau itu kakinya sampai pecah-pecah, kakinya sampai bengkak, bukan lantaran banyak jalannya, tapi lantaran sering sholat di waktu malam. Kemudian beliau menjawab,
Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak boleh untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah meskipun aku sudah dijamin diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Bahkan surga tidak akan pernah diizinkan siapapun masuk kecuali beliau masuk duluan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka jawabannya adalah kalau kita di dunia pengen bahagia, di akhirat juga pengen bahagia, ada sholat yang dianjurkan kita lakukan di waktu malam. Sholat apa itu? Tahajud.